Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irna Sukmawati, NIM 2101411221. Saya dari Prodi PGSD kelas 1F. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nurjana, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi paparan dan pandangan saudara berdasarkan teoritik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh masyarakat Indonesia setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu adanya Kongres Pemuda yang bersejarah beberapa puluh tahun. Ternyata bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di India, Belanda, atau Indonesia. Bahasa Melayu selain digunakan sebagai alat komunikasi yang sederhana antar kelompok etnis, ternyata digunakan juga pada persurat kabaran. Selain bahasa Melayu, perlu kita ingat bahwa ada beberapa bahasa lain yang digunakan di Indonesia seperti bahasa Belanda, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Melayu di Indonesia sebagai alat komunikasi atau lingua franca atau bahasa perantara. Sebelum adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya kisaran abad 7 yang ditulis menggunakan bahasa Melayu seperti prasasti di Talang Tuo, Palembang yang berangka tahun 684. Prasasti Kota Kapur Bangka Barat yang berangka tahun 686 dan Prasasti Karangbirahi yang berangka tahun 686. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu di Indonesia juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang disusun oleh seseorang dari Portugis yang bernama Pigafetta pada tahun 1522. Penggunaan bahasa Melayu perlahan-lahan mulai bergeser menjadi bahasa Indonesia dengan tekad para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan ikrar tersebut, secara resmi bahasa Melayu yang telah dipakai sebelumnya berubah menjadi bahasa Indonesia. Arifin Dentasya pernah berkata bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sejak dahulu sebagai bahasa perantara atau lingua franca di hampir seluruh masyarakat Asia Tenggara. Baiklah, mungkin itu penjelasan tentang paparan dan pandangan saudara berdasarkan teoritik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan EYD. Ejaan yang disempurnakan disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Sowewandi, atau ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Dalam penggunaannya, pada nama seringkali masih menggunakan ejaan nama, misalnya Soekarno yang sudah lebih dulu terkenal, dan dalam nama modern dicampur dengan ejaan baru seperti nama belakang, misalnya Megawati Soekarno Putri, bukan Soekarno Putri tetapi Soekarno Poetry. Dalam penggunaannya di luar Indonesia, beberapa orang dapat memilih untuk mengejanya dengan ejaan asing atau bukan Belanda atau ejaan lama. Misalnya musisi Stephanie Putri, mengeja nama keduanya atau nama tengahnya mirip kata bahasa Inggris Putri atau PC, alih-alih Putri. Baiklah, mungkin itu materi tentang penggunaan EYD. Di sini saya akan menjelaskan
tentang bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Kalimat efektif, kalimat yang jelas dan baik akan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian itu disebut kalimat efektif. Dalam berkomunikasi, orang akan menggunakan bahasa sebagai elemen. Dominannya pada komunikasi informal, bahasa yang digunakan juga bahasa informal. Sebaliknya, pada komunikasi formal akan digunakan bahasa formal. Pola ragam bahasa formal lazim disebut sebagai ragam baku atau standar atau juga ragam bahasa resmi atau official language, yakni ragam bahasa atau yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik, misalnya undang-undang, surat resmi, berbicara di depan publik, komunikasi sehari-hari, di kelas, dan lain-lainnya. Ragam resmi juga dipahami sebagai ragam bahasa yang dipakai bila kawan bicara adalah orang yang dihormati atau bila topik pembicaraan bersifat resmi, atau surat menyurat dinas, undang-undang karangan, teknis, makalah, skripsi, atau laporan penelitian atau di depan umum. Contoh nyata komunikasi resmi atau formal adalah komunikasi di lingkungan akademik atau sering disebut sebagai komunikasi dinas. Komunikasi resmi atau komunikasi akademik baik menggunakan ragam bahasa lisan maupun apalagi ragam bahasa tulis. Jelas di sini bahwa siapa lawan bicara dalam situasi bagaimana menjadi sangat menentukan bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi. Maka unsur-unsur etnografi komunikasi turut terlibat di dalamnya. Kalimat efektif harus dipakai ketika orang terlibat dalam komunikasi akademik, misalnya saat menulis laporan skripsi, menyusun makalah, menjawab pertanyaan saat kuis di kelas, dan lain-lainnya. Itulah mungkin materi tentang bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pemakaian bahasa Indonesia baik dan benar perlu dipertahankan. Baiklah, yaitu perlu. Mengapa saya mengatakan perlu? Karena bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya. Selain agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahpahaman antara penafsiran tulisan. Baiklah, mungkin itu tentang penjelasan saya tentang apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Mungkin di zaman sekarang kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda seperti saya di zaman sekarang kurang mempedulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Pengaruh sosial media dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia yang tepat sehingga membuat kedudukan bangsa Indonesia semakin terjepit. Mungkin kita sering mendengar orang berdalih bahwa berbahasa itu yang terpenting lawan berbicara dapat memahami informasi yang kita sampaikan dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam bahasa Indonesia retensi itu.
berkembang menjadi sebuah aksioma di tengah masyarakat. Dampaknya bahasa Indonesia menjadi terabaikan untuk saat ini. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang materi-materi yang telah saya jelaskan di atas. Saya Iran Sukmawati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.